Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alexandrian, mahasiswa PKL UINSI Samarinda yang akan mengajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Di sini saya akan melanjutkan materi lanjutan, yaitu Kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Islam di Jawa muncul setelah Islam berkembang semakin luas. Hal ini didukung oleh runtuhnya kerajaan Hindu yang sebelumnya berkuasa. Adapun beberapa kerajaan Islam di Jawa, yang pertama adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berdiri tahun 1500 sebagai sebuah kerajaan yang terletak di daerah Bintaro dekat muara Sungai Demak. Raja pertama dari Kerajaan Demak adalah Raden Patah. Ia memerintah pada tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Raden Patah bergelar Senopati Jimbun Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama. Pengangkatan Raden Patah sebagai Raja Demak dipimpin langsung oleh Sunan Ampel dan didukung oleh anggota wali lainnya. Pada masa pemerintahannya, wilayah Kerajaan Demak meliputi daerah Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan beberapa daerah Kalimantan. Adapun raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Demak setelah Raden Patah yaitu Adipati Unus, Trenggana, Prawoto. Setelah terjadi perang saudara, Jaka Tingkir menjadi Raja Demak dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Ia kemudian memindahkan pusat Kerajaan Demak ke daerah Panjang, walaupun sebenarnya sudah menjadi kerajaan baru. Kerajaan Panjang masih mengaku sebagai penerus Kerajaan Demak. Kerajaan Islam di Jawa yang kedua adalah Kerajaan Panjang. Kerajaan Panjang berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Demak dan dianggap sebagai pewaris dan pelanjut yang resmi dari Kerajaan Demak. Kerajaan Panjang didirikan pada tahun 1546 Masehi oleh Sultan Hadwijaya. Pada waktu didirikan, wilayah Kerajaan Panjang hanya meliputi sebagian dari Jawa Tengah. Selanjutnya adalah Kerajaan Islam di Mataram. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586 Masehi. Dengan raja pertamanya adalah Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati. Setelah Panembahan Senopati wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Kemudian ia digantikan putranya yang bernama Mas Jolang yang berkuasa pada tahun 1601 sampai 1613. Raja berikutnya digantikan oleh Sultan Agung. Ia memerintah dari tahun 1613 hingga 1645 Masehi. Ia merupakan raja terbesar Kerajaan Mataram yang mempunyai cita-cita menyatukan Pulau Jawa. Mataram mencapai kejayaan pada masa Sultan Agung yang meraih banyak kejayaan di berbagai bidang, baik itu bidang ekonomi, kebudayaan, seni, sastra, dan bidang arsitektur. Pengaruh Mataram memudar setelah meninggal dunia Sultan Agung pada tahun 1645 Masehi. Kemudian kerajaan diambil alih kepemimpinan oleh putranya yang bernama Amangkurat I, kemudian dilanjut Sultan Amangkurat II. Itu tadi Kerajaan Islam di Mataram. Selanjutnya adalah Kerajaan Islam di Cirebon. Asal-usul nama Cirebon terdapat dua pendapat. Menurut Babat Cirebon menyebutkan bahwa kata Cirebon berasal dari kata ci dan rebon, yaitu udang kecil. Nama tersebut berkaitan dengan kegiatan para nelayan di Muara Jati, Duku Pasambangan, yaitu membuat terasi dari udang kecil atau rebon. Adapun versi lain yang diambil dari kitab Nagara Kertabumi menyatakan bahwa kata Cirebon adalah perkembangan kata Caruban yang berasal dari istilah Sarumban yang berarti pusat pencampuran penduduk. Pendiri Kerajaan Cirebon adalah Walangsungsang. Namun yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi sebuah kesultanan adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sunan Jati adalah keponakan sekaligus menggantikan Pangeran Cakrabuana sebagai penguasa Cirebon. Dialah pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga Banten. Selanjutnya adalah Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Tatar Pasundan. Provinsi Banten berdiri sejak tahun 1511 Masehi.
Ketika Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan, kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan sebagai antisipasi terrealisasinya perjanjian antara Kerajaan Sunda dan Portugis pada tahun 1511 Masehi. Mungkin itu sedikit pemaparan materi terkait kerajaan Islam di Jawa. Harapannya adik-adik bisa mendengarkan dan memahami materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.